Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam dahsyat, salam sejahtera buat kita semua. Sehat selalu dimanapun kita berada. Ya, baik, di sini saya ingin menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen pengampu saya dalam mata kuliah sains, yang dimana judul yang akan saya presentasikan di sini adalah pengaruh gaya terhadap benda. Sebelum saya memaparkan materi ini, saya ingin memperkenalkan diri, karena nenek saya mengatakan tak kenal maka tanyakan. Jangan kita sayang-sayangi dulu kalau belum jutaan tiap hari, ya. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin. Saya berasal dari Lombok Tengah. Semester 3 kelas F, Prodi PGSD Fakultas Tarbiyah, ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau mengimplementasikan materi yang diberikan oleh dosen saya, yaitu dalam mata kuliah sains tentang pengaruh gaya terhadap benda. Sebelum saya memaparkan materi ini, saya ingin jelaskan satu persatu dulu, mulai dari gaya benda. Ya, di sini saya ingin menjelaskan gaya terlebih dahulu. Gaya dalam ilmu fisika adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Artinya apa? Gaya dapat menyebabkan sebuah objek dengan massa tertentu mengalami perubahan kecepatan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa segala pergerakan yang ada di sekeliling kita ini itu terdapat gaya di sana. Artinya gaya di sini berperan untuk mengetahui yang sebelumnya benda ini ada di sini bisa ke sini, itu dengan sebab gaya yang dipengaruhi sama benda itu, ya. Nah, adapun yang menemukan gaya ini adalah ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton. Beliau menemukan gaya ini karena beliau ini melihat peristiwa itu, ya, artinya peristiwa sebuah apel yang terjatuh dari pohonnya. Ketika beliau duduk di bangku itu, beliau mengamati kenapa apel itu bisa terjatuh dari pohonnya. Dari sana beliau terinspirasi untuk mempelajari ilmu gaya gravitasi dan benda yang terjatuh itu. Nah, beliau Sir Isaac Newton ini menemukan konsep gaya fisika ini pada tahun 1687, ya. Kala itu kita semua belum ada di muka bumi ini, betul, ya. Ya. Jadinya kita semua dapat mengetahui gaya itu udah gimana, ya. Selanjutnya, benda. Benda adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang berwujud maupun tidak berwujud, ya. Benda dapat dipegang, dirasakan, dan benda juga dapat diraba. Ya, artinya apa? Artinya segala sesuatu yang dapat dipegang, yang dapat dirasa, yang dapat diraba, itu semua dihukumi benda, ya. Adapun benda memiliki 6 sifat, ya, memiliki 6 sifat. Pertama, memiliki sifat bentuk, ukuran, warna, kelenturan, bau, dan rasa, ya. Di sini apapun itu, mulai dari rasa, benda, ukuran, bau, itu semua dihukumi benda, ya. Contoh misalkan seperti lemari, itu adalah sebuah benda, ya, karena di sana terdapat sebuah bentuk atau ukuran. Di sana ada bentuknya, ada ukurannya. Makanya bisa dikatakan benda karena memiliki bentuk. Ya, di sini kita dapat
di sini kita dapat menggolongi benda itu. Benda terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama benda hidup dan benda mati. Teman-teman pasti tahu apa itu benda hidup dan benda mati. Di sini benda hidup adalah sesuatu yang dapat bertumbuh seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu ada masa pertumbuhannya. Ya, makanya bisa dikatakan dengan benda. Ya, selanjutnya di sini ada namanya benda mati, ya, atau benda tidak hidup gitu. Contohnya seperti zat padat, zat cair, dan gas. Di sini semuanya seperti angin, ya, air, tanah, itu adalah benda. Itu adalah benda mati. Oke. Di sini banyak para ilmuwan yang mendefinisikan benda itu seperti apa. Tapi di sini saya ingin menyontohkan satu ilmuwan yang bernama James Watt yang menemukan benda, yaitu tentang mesin uap. Ya, artinya segala mesin uap yang ada di dunia ini itu penemunya itu adalah James Watt. Beliau yang menemukan mesin uap ini. Ya, di sini kita semua sudah paham apa itu gaya dan apa itu benda. Di sini saya sudah menjelaskan satu persatu mulai dari gaya dan benda. Ya, jadinya tidak ada kendala apapun. Nah, di sini saya ingin perjelas lagi. Gaya dapat mengaruhi benda dalam berbagai hal seperti mengubah bentuk, mengubah kecepatan, mengubah arah, dan mengubah geraknya. Ya, jadinya pergerakan di dunia ini atau pergeseran di dunia ini itu terjadi karena adanya gaya. Ya, contoh seperti pergeseran matahari yang ada di sini bisa jadi di sini, itu karena ada gaya yang memengaruhinya. Di sini pengaruh gaya itu apa sih? Gaya dapat menggerakkan benda yang diam. Contoh seperti yang kita tahu matahari, yang astagfirullah, seperti yang kita tahu lemari. Lemari adalah benda mati yang tidak bisa digerakkan. Ya, di sini kita bisa gerakkan karena adanya gaya dorong, ya, atau bisa disebut dengan gaya otot. Nah, di sini lemari ini bisa berpindah karena adanya gaya. Selanjutnya, gaya juga dapat menghentikan benda yang bergerak. Contohnya seperti bola yang ditendang oleh salah seorang lalu ditangkap oleh orang lain, itu bisa menghentikan benda yang gerak, ya. Jadinya di mana bola itu bergerak, bisa bergerak karena ditendang oleh temannya, dan juga bola itu dapat berhenti karena dihentikan oleh temannya. Itu adalah salah satu contoh pengaruh benda yang dapat memberhentikan benda yang bergerak. Oke. Selanjutnya, gaya juga dapat mengubah kecepatan benda, arah, dan bentuk benda. Artinya apa? Semakin keras semakin keras dorongan benda itu, maka benda itu akan bisa berubah. Ya, contohnya seperti adonan. Ketika adonan ini kita gulak-gulak secara kasar atau secara keras, maka adonan ini akan berubah bentuk. Ya. Nah, di sini artinya apa? Di sini segala sesuatu yang dapat bergerak dengan sendirinya, yang dapat bergerak karena ada gaya karena ada gaya yang mempengaruhinya. Dan juga banyak benda yang bisa berubah karena disebabkan oleh gaya tadi, ya. Di sini saya ingin menjelaskan lagi, gaya itu dapat bekerja pada benda berupa otot, gesekan, pegas, magnet, gravitasi, dan listrik. Artinya apa? Segala benda yang dapat mengalami perubahan itu
tentu terjadinya dengan adanya gaya dari masing-masing. Seperti lemari bisa berpindah karena ada gaya otot yang dihasilkan. Selanjutnya, dan apel yang terjatuh itu karena ada gaya gravitasi atau gaya gesek yang menyebabkan apel itu jatuh. Dan kenapa apel itu bisa jatuh? Karena adanya gaya gravitasi. Ya, di sini teman-teman dapat mencari contohnya, atau teman-teman dapat membaca nanti di artikel yang saya baca. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, itu berasal dari diri saya pribadi. Kalau ada yang bisa dipahami, alhamdulillah. Sekiranya saya bisa menyampaikan materi yang diberikan oleh dosen ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.